3 Geografi akan menjelaskan mengenai pendekatan dan paradigma pembangunan wilayah. Sebelum kami melanjutkan ke video selanjutnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Jelita Putri Maharani, absen 19. Nama saya Syifana Wahyu, absen 37. Nama saya Muhammad Widal Fariji, biasa dipanggil Al, absen 24. Nama saya Priscilla Pradina, absen 31. Nama saya Lukman Faiz, absen 23. Nama saya Salma Syablan Nurkita, absen 36. Nama saya Narin Amur Standi, absen 29. Nama saya Kenny Victoria Tagita, absen 22. Sekian dan banyak. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pembangunan. Apa sih itu pembangunan? Pembangunan adalah perubahan menuju kebaikan dari keadaan sebelumnya, atau bisa disebut dengan konstruktif. Sedangkan perubahan yang menuju keburukan disebut perusakan atau disebut dengan destruktif. Nah, pembangunan itu merupakan suatu proses yang di dalamnya itu ada pertumbuhan, kemajuan, dan perubahan sosial yang secara menyeluruh bertujuan untuk mensejahterakan warga bangsa negara. Selanjutnya ada paradigma top-down. Paradigma top-down adalah pendekatan pembangunan yang perencanaan dibuat oleh pemerintah atau pusat daerah, dan masyarakat lebih banyak dijadikan sebagai objek pembangunan, bukan subjek. Ciri dari top-down itu, keputusan diambil oleh pemerintah atau pusat. Kekurangannya yaitu kurangnya melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Kelebihannya, proses perencanaan lebih cepat dan terstruktur. Selanjutnya ada paradigma bottom up, merupakan pendekatan pembangunan demokratis yang muncul sejak tahun 1990-an sebagai reaksi terhadap sistem otoriter dengan mengutamakan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Melalui forum komunikasi pembangunan, pendekatan ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan kesenjangan sosial ekonomi dengan cara mengubah pola perilaku masyarakat. Inti dari paradigma ini adalah reposisi peran masyarakat, di mana warga tidak lagi sekedar menjadi objek atau target pembangunan, melainkan berperan aktif sebagai subjek utama. Selanjutnya, ada beberapa pilihan pendekatan pembangunan yang dapat kita pilih untuk mewujudkan pembangunan. Yang pertama, pendekatan pembangunan berwawasan penduduk atau Population Based Development. Pendekatan pembangunan berwawasan penduduk ini atau BPK adalah pembangunan yang menempatkan penduduk sebagai titik sentral, subjek sekaligus objek. Dan fokus utama pembangunan ini bukan hanya infrastruktur fisik, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan peningkatan kualitas penduduk sebagai sumber daya manusia yang besar, maka akan menekan laju pertambahan penduduk dan meningkatkan kualitas penduduk masyarakat Indonesia menjadi lebih sejahtera. Serta akan meningkatkan juga pendapatan negara atau GNP untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan kelaparan. Beberapa harapan yang menjadi tujuan dari pendekatan pembangunan ini adalah yang pertama produktivitas, yang kedua pemerataan, yang ketiga kesinambungan, dan yang terakhir pemberdayaan. Dampak dari pendekatan pembangunan ini adalah mengatur pertumbuhan penduduk, memberikan pelayanan kesejahteraan sosial yang mengutamakan kesehatan dan produktivitas masyarakat. Implementasi pendekatan pembangunan ini dapat ditempuh melalui pengaktifan program keluarga berencana atau KB, program kesehatan reproduksi remaja, program ketahanan dan pemberdayaan keluarga, serta program sistem keluarga kecil yang berkualitas. Yang latar belakang pembangunan berwawasan lingkungan atau environmental based development. Alasan munculnya istilah pembangunan berwawasan lingkungan ini berkaitan dengan aktivitas pembangunan yang dilakukan oleh manusia seperti industri, pertambangan, transportasi, dan juga pertanian. Untuk menjaga alam dan lingkungan yang menjadi penopang kehidupan, maka dibutuhkan upaya agar dapat menjaga kelestarian alam seiring dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber dayanya. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan. Yang kedua, mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Dan yang terakhir, menjamin keterkaitan dan konsistensi. Selanjutnya ada dampaknya. Yang pertama, mencegah terjadinya kerusakan yang besar. Misalnya memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam agar selalu dalam jumlah yang cukup, kualitas lingkungan yang baik, serta bertahan lama. Selanjutnya yang kedua yaitu memulihkan sumber daya alam terutama 3 gatra, udara, air, dan tanah.
misalnya menggunakan pupuk organik agar kesuburan tanah terjaga dan meningkat. Selanjutnya yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas lingkungan yang berkaitan dengan kelangsungan kualitas hidup. Selanjutnya ada bentuk implementasi. Bentuk implementasi pembangunan berwawasan lingkungan dapat dilakukan dengan melakukan reboisasi, menanam pohon, dan membiasakan gerakan bersih lingkungan. Pada masa Orde Baru, pembangunan berwawasan lingkungan merupakan kebijakan dari pemerintah yang digaungkan kepada seluruh masyarakat. Pada prosesnya, pembangunan berwawasan lingkungan ini harus mampu menyesuaikan 3 komponen, yaitu yang pertama, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan teknologi, agar berfungsi secara berkesinambungan. Lanjut ke pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Nah, jadi sustainable development ini merupakan proses perubahan yang mengintegrasikan investasi, eksploitasi sumber daya, pengembangan teknologi, serta keselarasan agar dapat memenuhi kebutuhan generasi masa kini tanpa mempengaruhi generasi di masa yang akan datang. Lanjut, itu ada latar belakang dari sustainable development atau pembangunan berkelanjutan. Jadi, pembangunan berkelanjutan ini dimulai pada abad 17 sampai abad 18, di mana itu dipicu oleh kekhawatiran akan eksploitasi hutan berlebihan di Eropa. Lalu pada tahun 1713, Hans Karl van Carlowitz itu pertama kali memperkenalkan konsep keseimbangan antara penanaman serta penebangan kayu melalui buku yang diterbitkan yaitu Silvicultura Economica. Lalu lanjut pada tahun 1972 itu adalah konferensi Stockholm, di mana itu merupakan konferensi PBB pertama yang membahas tentang isu global, dipicu oleh kemiskinan serta ketidakadilan sosial. Lalu lanjut ada konservasi alam dunia pada tahun 1980. Nah, ini tuh di mana saat pembangunan berkelanjutan ini diperkenalkan pertama kali secara luas pada tahun 1980. Lanjut itu adalah konferensi Rio yang menghasilkan Piagam Bumi serta Agenda 21 sebagai aksi untuk menyelaraskan global abad ke-21. Nah, lanjut itu ada Sustainable Development Goals atau tujuan utama dari pembangunan berkelanjutan ini. Jadi SDGs ini itu merupakan komitmen global yang bertugas untuk menyelesaikan tugas-tugas yang belum selesai oleh MDGs atau Millennium Development Goals. Jadi SDGs ini itu lahir melalui konferensi PBB di Rio de Janeiro pada tahun 2012. Tujuan utama dari konferensi ini itu untuk mengakhiri kelaparan, mencapai kestabilan gender atau kesetaraan gender, habis itu memperbaiki kesehatan, serta menyekolahkan anak-anak di luar sekolah dasar. Lanjut ada karakteristik dari SDGs ini adalah dia mempunyai keterkaitan antara tujuan satu dengan tujuan lainnya. Artinya ketika kamu mencapai satu tujuan, maka itu akan mempengaruhi tujuan lainnya. Contohnya, perubahan iklim akan mempengaruhi sektor ekonomi ataupun sektor kesehatan. Lanjut ada pilar dari SDGs atau Sustainable Development Goals ini. Jadi pilarnya itu adalah untuk pengurangan emisi gas karbon, habis itu mengelola terkait bencana alam, serta memastikan tidak ada orang yang tertinggal atau leave no one behind. Thank you. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Julita. Oke, selanjutnya adalah dampak pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, mengurangi pemborosan sumber daya. Yang kedua, meningkatkan kualitas. Selanjutnya adalah implementasi pembangunan berkelanjutan. Implementasi pembangunan berkelanjutan harus menyeimbangkan 3 aspek utama, yaitu lingkungan, ekonomi, dan sosial. Bentuk implementasi pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, gaya hidup berkelanjutan atau sustainable living. Yang kedua, pengelolaan sumber daya alam atau ekologis. Dan yang terakhir, pembangunan infrastruktur hijau. Pembangunan berpusat pada manusia atau people-centered development, yaitu muncul karena manusia harus menjadi pusat perhatian dalam pembangunan. Pembangunan tidak boleh hanya menguntungkan sebagian pihak, tetapi harus adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Fokusnya adalah mengatasi kemiskinan, pengangguran, kelompok rentan, serta memperkuat hubungan sosial dan nilai kemanusiaan. Lalu di sini ada cara implementasi.
Implementasi dilakukan melalui pemberdayaan atau empowerment masyarakat. Salah satunya lewat Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat atau disingkat WKSM. Program ini melibatkan kelompok masyarakat untuk mengatasi masalah sosial melalui kegiatan seperti pengumpulan bantuan sosial dan pelayanan kesejahteraan. Contohnya yang dialami, lalu ada contohnya yaitu kegiatan pengumpulan dan pembagian beras kepada lansia di Desa Jetis, Gunung Kidul. Selain itu, kerjasama dengan UNDP juga dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melalui medis seperti radio komunitas. Lalu di sini ada tujuan. Tujuan pembangunan ini ialah meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan partisipasi masyarakat, termasuk perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan. Lalu ada pengurangan kemiskinan dan ketimpangan, terus ada penguatan kemandirian dan kapasitas masyarakat. Dan yang terakhir ada mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.